Hello English class for 7th grade. Welcome back to our English class. Today we will learn about tenses. Please watch, listen and learn the video carefully. If you are still confused, you may ask our English tutor. Simple present tense. First, simple present tense is to express habitual or everyday activity. Pertama, simple present tense digunakan untuk menyatakan sebuah kebiasaan atau aktivitas sehari-hari. Second is to express the general statement of fact. Yang kedua, untuk menyatakan kebenaran umum dari sebuah fakta. The next is, we will learn about the kinds of sentence. Dalam jenis kalimat, terdapat dua jenis kalimat, yaitu verbal tenses dan nominal tenses. Verbal tenses untuk menyatakan suatu aktivitas atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Contoh, pergi, tidur, makan, dan minum. Sedangkan nominal tenses, kalimat tidak menyatakan suatu aktivitas, melainkan menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Contohnya seperti adjektif, kata sifat, cantik dan tampan. Noun, kata benda, meja, kursi, dan adverb, kata keterangan. Bisa kata keterangan tempat, contoh di sini, di sana, di sekolah, dan di rumah. The next is kind of subject and time signal in simple present. Dalam subjek atau pelaku ada dua, contoh plural dan singular. Plural subjek terdapat you, they, we, dan orang lebih dari satu. Sedangkan singular subjek yaitu pelaku tunggal, contoh I, she, he, it, dan John atau satu orang. Sedangkan time signal yang digunakan dalam simple present adalah always, selalu, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, never, tidak pernah. Dalam simple present menggunakan kata every atau setiap. Contohnya, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun. Atau kita bisa menggunakan every Sunday, setiap hari Minggu, every Monday, setiap hari Senin, dan lainnya. Oke, materi selanjutnya adalah tentang rumus verbal yang menggunakan kata kerja. Rumus verbal itu adalah yang positif, subjek plus verb 1 atau verb yang ditambah s atau es plus complement. Di situ sudah diterangkan bahwa subjek I, you, we, they, maka dalam rumus positif menggunakan verb 1. Dan apabila subjeknya itu she, he, it, dalam kalimat positif maka menggunakan verb yang 1 yang ditambah dengan s atau es. Contohnya di situ I go to school. Yang kedua, she goes to school. Nah, kemudian complement. Complement terdiri dari 3, yaitu objek, adjective, adverb. Adjective adalah kata sifat, verb adalah kata keterangan. Next, kalimat negatif. Rumus kalimat negatif, maka subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus complement. Do not disingkat dengan don't, sedangkan does not disingkat dengan doesn't. Sudah diterangkan, maka subjek yang I, you, we, they, maka menggunakan auxiliary do. Dan subjek she, he, it menggunakan auxiliary does. Contohnya adalah I don't go to school. Yang kedua, she doesn't go to school. Next, interrogative.
rumus interrogatif, maka auxiliary-nya harus ditaruh di depan. Do atau does plus subject plus verb 1 plus complement. Do sudah diterangkan tadi dalam kalimat yang negatif, maka do untuk subjek I, you, we, they, dan does untuk subjek she, he, it. Kemudian diikuti dengan verb 1. Contohnya, do you go to school? Does she go to school? Nah, terima kasih atas perhatiannya. Part kedua akan dijelaskan di minggu depan. Thanks for watching.